Gue mau kasih satu video singkat dari punya adik sepupu. Ini dia. Maksud apa ini? 9 jam. Ya, jadi karena gue sering sekali dia bermain Instagram, jadi gue penasaran lah untuk lihat dia punya waktu yang dia habiskan di Instagram. Jadi setelah beta tanya, coba gue lihat dia punya waktu yang dia habiskan di Instagram. Dia juga sendiri tidak tahu ada fitur untuk melihat itu. Jadi sudah gue minta HP, terus gue lihat, kaget dia juga, cuman besok feeling sih bakalan waktu yang dia habiskan segitu banyak. Jadi dia habiskan waktu 9 jam dalam satu hari di Instagram, dan yang kalau lihat rata-rata itu sekitaran 3-4 jam. Ya mau disebut gila, iya sih. Soalnya waktu terlama yang pernah baca di Instagram itu cuman 4 jam. Itu bukan cuman aja, 4 jam itu sudah banyak menurut kita. Setelah lihat dia punya riwayat waktu yang dihabiskan, terus lihat 4 jam, misalnya juga udah anjing 4 jam lagi, padahal bisa dipakai untuk apa kek, tidur kek, lumayan tuh. Itu soal dia punya adik sepupu. Sekarang mungkin sekitar kurang lebih 1 mingguan itu gue sudah hapus gue punya Instagram. Ini dia kan pertanyaannya sekarang, kenapa? Nah, bukan pertanyaan bukan kenapa, cuman pertanyaan lah, kenapa baru sekarang? Sejak tahun lalu 2022 gue coba untuk cari tahu lah sedikit sih, tidak terlalu mendalam juga soal sosial media. Mulai dari nonton beberapa dokumenter soal sosial media kayak Sosial Dilemma, lalu ada beberapa dokumenter tentang media sosial lainnya, lalu beberapa riset kecil lah soal sosial media, terus bandingkan positif dan negatifnya. Dan selama rentang waktu itu mungkin sekitar 1 tahunan lah, mungkin bisa lebih. Jadi dalam rentang waktu itu, kenapa baru sekarang gue putuskan untuk ya sudah hapus lah, karena gue merasa bahwa setelah hasil perbandingan positif dan negatifnya, kayaknya lebih banyak, pasti lebih banyak hal bukan negatif tapi tidak berkorelasi langsung dengan beta, tidak berkorelasi langsung dengan saya, lebih banyak daripada hal-hal yang berkorelasi, yang membantu, yang mungkin bermanfaat lah. Dan kadang-kadang juga manfaatnya tuh perlu dipertanyakan lagi, manfaatnya sebagai apa dari sosial media. Dan akhirnya setelah pertimbangan yang cukup panjang dari tahun lalu, akhirnya ya sudahlah, memang tidak bisa untuk mengendalikan diri di media sosial Instagram. Awalnya kenapa beta coba tahan lebih lama, karena berpikirnya bisa semacam punya kekuatan untuk mengendalikan diri di media sosial untuk mendapat sebanyak mungkin hal-hal yang menurut kita positif di sosial media. Tapi ternyata tidak, saya kalah dari algoritma. Dan setelah coba baca-baca lagi, ternyata algoritma itu dibangun, dibuat, dicipta, dirakit, dirancang oleh orang-orang yang kompeten di bidang psikologi. Jadi mereka sangat-sangat tahu betul bahwa celah-celah di otak kalian tentang dopamin. Dopaminnya salah satu, cuman ada banyak lagi yang berpengaruh pada kecanduan kalian dengan sosial media, apalagi
sejak video diubah bentuknya menjadi horizontal flyer dengan durasi yang lebih pendek, itu sangat-sangat berpengaruh. Kalian coba bandingkan antara sebenarnya sudah ada banyak sekali penelitian, dan gue juga rasa sih bahwa dengan kebiasaan video pendek itu merusak fokus kita untuk bisa bekerja dengan waktu yang lebih lama, karena kita kan selalu disuguhi oleh hasil yang cepat kan. Jadi dalam pekerjaan yang menuntut kita bekerja atau fokus dalam waktu yang lama, jadi buyar karena habit, karena kebiasaan. Nah itu yang perlahan-lahan terus dicoba lihat, dan sebenarnya ada pasti benar. Ada beberapa hal yang terjadi, dan ternyata saya tidak bisa mengalahkan habit saya untuk mengalahkan diri saya untuk mengalahkan media sosial. Anjing, ini video jadi ngaruh sih. Cuman gini, sebenarnya dengan menghapus sosial media itu bagi beta juga bukan sebuah jalan yang tepat, karena tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa hal bagi beta bukan manfaatnya tapi kesempatan, peluang di sosial media itu yang akhirnya harus ditukar dengan mencoba menghilangkan sosial media. Jadi opportunity itu dihilangkan, dan bagi beta itu bukan sebuah langkah yang tepat juga. Cuman sebagai seseorang yang belum memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan diri, bahkan yakin dia bisa mengalahkan algoritma, karena mereka tahu celahnya. Satu-satunya cara yang paling terbaik untuk keluar dari situ ya kabur dari media sosial, ya install. Kalau lu kalau lu mau membangun sebuah kebiasaan, ya lingkungan lu juga harus support untuk hal itu. Misalnya kalau lu mau bangun kebiasaan untuk minum air setiap hari, air putih, ya sudah, lu support lingkungan lu untuk itu. Jadi lu perdekat sumber air, atau setidaknya ya lu beli botol air yang taruh di dekat terus, jadi ketika lu ingat udah diambil. Bayangkan kalau misalnya airnya jauh, harus pergi ke dapur, kan jadi malas ya. Manusia itu cenderung untuk melakukan sesuatu atau mencari sesuatu. Ini nih, kecenderungan manusia adalah menghemat energi, selalu seperti itu. Jadi untuk menciptakan sebuah kebiasaan yang menurut lu baik, ya sudah, lu perdekat lingkungan lu, atau lu menciptakan lingkungan lu untuk bisa mendukung kebiasaan itu. Hal ini dilakukan sebaliknya dalam konteks media sosial. Meskipun sejak dulu beta tahu ada hal-hal yang tidak bisa, atau hal-hal yang memang harusnya dihindarkan, tapi dengan sedikit waktu mencoba untuk kayaknya bisa deh, tapi ternyata tidak. Ya sudah, karena media sosial bagi saya sekarang adalah sebuah hal yang tidak bisa dikendalikan lagi, dan berpotensi untuk membawa hal yang berpotensi membawa hal yang tidak terlalu bermanfaat. Ya sudah, karena saya tidak bisa mengendalikan, jalan termudahnya adalah dengan menghapus, atau dengan kata lain dengan mempersulit untuk mencapai itu. Meskipun dengan pertimbangan, ya saya melewatkan banyak opportunity, banyak kesempatan di media sosial, tetapi ya apa-apalah.
Tapi sekarang pertanyaannya lah ini kan videonya kan ada di Instagram, berarti tidak konsisten dong? Enggak juga, karena pertama lu harus definisikan menurut lo sosial media itu apa. Bagi gue sendiri, media sosial itu tempat untuk branding. Ya, itulah mengapa kalian lihat ada banyak video-video aneh seperti ini. Kalian pikir itu untuk apa? Ya, itu untuk branding, untuk menciptakan sebuah karakter di sosial media bahwa saya adalah seperti ini. Tentu bukan untuk kalian yang ada di kenal secara langsung, cuman mereka yang kenal saya di sosial media kan opportunity kan lebih besar ya. Bagaimana karakter saya di sosial media, itu yang ingin saya bangun di media sosial saya, yaitu Instagram, lewat video ini. Oke, setelah lu definisikan tentang media sosial bagi lu itu apa, lu harus lihat lagi apakah memang itu adalah alat yang tepat, apakah itu adalah alat yang efektif untuk mencapai apa yang ingin lu tuju dari sosial media. Sebagai seseorang yang melihat sosial media sebagai tempat atau branding, ya ingat tempat yang tepat untuk menciptakan sebuah branding. Udah agak geli pakai kata branding sih, gue cuma gantinya dengan kata membangun karakter. Ya setelah lu tahu apa yang lu lakukan di media sosial, lu tahu media sosial, lu sudah bisa pilih media sosial mana yang menurut tepat, ya lu lihat lagi apa yang lu lakukan di media sosial sekarang ini, apakah sudah merupakan representasi dari apa yang tujuan yang ingin lu mau. Lihat lagi apakah yang dilakukan ini merupakan jalan yang benar, jalan yang tepat untuk mencapai tujuan. Kalau iya, good luck for you. Tapi kalau tidak, pertanyakan lagi, apakah harus dengan jalan yang ini atau apakah ada jalan yang lain lagi selain lewat sosial media untuk mencapai tujuan. Dia mengakui bahwa saya tidak bisa mengalahkan dan mengendalikan diri di media sosial. Awalnya gue pikir bisa, cuman akhirnya gue ikut terbawa juga. Tapi beda antara ikut terbawa dengan tahu dan ikut terbawa dengan tidak tahu sama sekali. Itu yang selalu gue bilang, tahu itu sangat-sangat penting. Jadi ya ketika momen ini datang, ketika lihat lagi waktu ke belakang dalam sosial media yang pakai, setelah beta pertimbangkan lagi, kayaknya banyak hal yang tidak berguna deh di sosial media. Dari 3 sampai 4 jam yang itu rata-rata 4 jam paling lama, 1 sampai 3 jam yang dihabiskan di media sosial, ya banyak negatifnya daripada positifnya. Ya jadi sekarang ya sudah, saya putuskan untuk gak deh Instagram. Selagi mencari cara mungkin untuk bisa mencari cara strategi untuk menggunakan Instagram dengan baik. Ya selagi kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk mengontrol kebiasaan di sosial media belum berhasil dilatih, belum berhasil didapatkan, ya sudah, cara paling gampang ya hindarkan, jauhkan masalah itu dari diri lo. Ya makanya sekarang saya tidak ada Instagram lagi, karena yang ada cuman WA dan Twitter. WA tuh udah definisikan lagi sebagai media sosial sih, soalnya mana ada yang penting di WA. Ada sih, cuman buat grup untuk magang, sisanya tidak ada yang personal.
cuman hanya Twitter sih, karena ya mau bagaimanapun sekarang kita tidak bisa katakan no, tidak bisa katakan tidak pada media sosial, karena kita akan terlambat untuk sebuah informasi. Ya akhirnya gunakan WA sebagai pengganti Instagram, WA lagi pengganti Twitter sebagai Instagram untuk mendapatkan informasi. Ya lebih baik lah, karena lebih bisa memilih apa yang muncul di pemerintah. Dan semoga jangan terjebak dengan hal yang sama yang terjadi di Instagram. Semoga hal yang sama yang terjadi di Instagram tidak terjadi juga di Twitter. Nah, itu sah.